Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 9 MTS Husnul Khatimah yang dirahmati Allah, Ustadz doakan semoga antum dan keluarga berada dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan semoga rahmat, hidayah, serta taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai aktivitas kita sehari-hari. Di kesempatan pertemuan ketiga ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan bab 1 yang berjudul Peristiwa dan Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Setelah di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terjadi di era Orde Lama, yaitu dari mulai tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Di kesempatan pertemuan ketiga ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana penerapan dan ancaman terhadap Pancasila yang terjadi di era Orde Baru dan di era Reformasi. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Pembahasan materi pertama adalah tentang penerapan Pancasila di era Orde Baru. Era Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998, di mana pada saat itu negara Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di era Orde Baru, pemerintah menerapkan konsep demokrasi Pancasila, yang tujuannya adalah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan konsekuen di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem demokrasi Pancasila ini memberikan secercah harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya harapan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem politik di negara kita, di mana kita ketahui di akhir masa jabatannya Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang membuat beliau cenderung bersikap otoriter. Dengan penerapan sistem demokrasi Pancasila ini, rakyat berharap pemerintah dapat berubah dari sistem yang otoriter menjadi sistem yang lebih demokratis lagi. Dan sosok Presiden Soeharto sebagai sosok sentral di era Orde Baru diharapkan memberikan perubahan-perubahan bagi rakyat yang tadinya hidup dalam keterpurukan menjadi hidup yang lebih baik lagi. Namun pada faktanya, slogan demokrasi Pancasila ini ternyata hanya sebatas propaganda dari pemerintah saja. Karena dalam praktiknya, Pancasila justru dijadikan sebagai alat pemerintah untuk melegitimasi segala bentuk tindakan yang akan dan telah dilakukannya. Meskipun tindakan tersebut secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pada tahun 1978, pemerintah melalui MPR mengeluarkan TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang disingkat P4. P4 dikenal juga dengan sebutan Eka Prasetya Pancakarsa. Adanya pedoman ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun dalam praktiknya, meskipun P4 ini sudah ada, ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dengan demikian, harapan rakyat pun tidak dapat sepenuhnya terwujud. Hal ini dikarenakan antara pemerintahan Orde Baru dengan pemerintahan Orde Lama pada dasarnya sama saja, yaitu sama-sama cenderung bersikap otoriter menurut rakyat, dan tidak mampu membawa bangsa Indonesia menuju perubahan, khususnya perubahan dalam bidang politik ke arah yang lebih baik lagi.
Bentuk keotoriteran dari pemerintah Orde Baru ini dapat kita lihat dari kekuasaan presiden yang menjadi pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti MPR, DPR, DPD, BPK, dan MA, maupun terhadap lembaga-lembaga negara yang bersifat infrastruktur seperti partai politik, LSM, dan ormas. Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Kita ambil satu contoh. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang belum diamandemen, kita ketahui bahwa lembaga tertinggi di Republik Indonesia adalah MPR. Sehingga MPR memiliki wewenang untuk menjadi lembaga pengontrol aktivitas lembaga kepresidenan. Namun yang terjadi di era Orde Baru justru kebalikannya. Lembaga kepresidenanlah yang menjadi pengontrol dari MPR. Hal ini secara jelas bertentangan dan menyimpang dari ajaran Pancasila. Terakhir, bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang terjadi di era Orde Baru dapat dilihat dari maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi hampir di seluruh lembaga negara. Hak bagi rakyat untuk menyatakan pendapatnya pun juga sangat dibatasi. Bahkan, jika ada rakyat yang berani mengkritik pemerintah, itu dianggap sebagai tindakan melawan Pancasila, dan melawan Pancasila dapat dikenai sanksi hukum. Di era Orde Baru juga ada penyimpangan lain, yaitu adanya sistem peran ganda atau duifungsi ABRI. Di mana kita sama-sama tahu, ABRI itu tugas utamanya adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara. Namun, di era Orde Baru, ABRI yang berasal dari militer justru masuk ke ruang politik masyarakat sipil. Nah, peran ganda di sini berarti ABRI di samping menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan juga menjalankan fungsi politik masyarakat sipil. Dan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pembahasan berikutnya adalah tentang penerapan Pancasila di era reformasi. Era reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Lahirnya reformasi tidak terlepas dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintah, di mana praktik korupsi terjadi hampir di setiap lembaga negara kita. Adanya duifungsi ABRI menyebabkan pemerintah Orde Baru cenderung bersikap otoriter dan represif terhadap rakyatnya. Kebebasan rakyat untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan ini sangat dibatasi. Pelanggaran HAM pun kerap terjadi. Dan puncaknya, pada tahun 1998, negara Republik Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan kesengsaraan bagi kehidupan rakyat Indonesia. Di era reformasi, negara Republik Indonesia ini mengalami berbagai macam pergantian kepemimpinan. Dari mulai pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden SBY, dan sekarang Presiden Joko Widodo. Dan penerapan Pancasila di era reformasi ini masih tetap sama seperti era-era sebelumnya, yaitu masih mengalami banyak tantangan di dalam pengimplementasiannya. Lantas, apa yang menjadi tantangan Pancasila di era reformasi ini?
Tantangan pertama yang dihadapi Pancasila di era reformasi adalah Pancasila kehilangan popularitasnya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Dan masyarakat semakin enggan berbicara tentang Pancasila. Hal ini tentu ada dasarnya, yaitu kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya yang seolah-olah berbicara tentang Pancasila, namun yang dipraktikkan justru jauh dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, di era reformasi ini, Pancasila sangat jarang sekali dibahas, baik itu di ruang-ruang privat maupun di ruang-ruang publik. Dan Pancasila sebagai dasar negara oleh bangsa kita banyak yang menganggap hanya sebatas simbol belaka. Itulah tantangan pertama Pancasila di era reformasi. Tantangan kedua yang dihadapi oleh Pancasila di era reformasi ini adalah bangsa Indonesia semakin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang memegang teguh budaya dan adat istiadat ketimuran. Sebagian bangsa Indonesia lebih mengidolakan selebritis atau artis luar negeri dibandingkan tokoh pejuang atau tokoh agamanya. Yang jelas-jelas, tokoh pejuang dan tokoh agama ini berjasa besar bagi dirinya, bagi bangsanya, dan bagi agamanya. Gaya hidup kebarat-baratan dianggap lebih modern jika dibandingkan dengan nilai-nilai keberadaban bangsa Indonesia. Tantangan ketiga yang dihadapi oleh Pancasila di era reformasi ini adalah dengan bermunculannya kelompok-kelompok yang secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan berupaya mengganti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi yang mereka usung. Ada yang mengusung ide liberalisme, ada juga yang mengusung ide sosialisme dan komunisme, serta ada juga yang mengusung ide fundamentalisme agama. Dan ide fundamentalisme agama di sini terbatas kepada penafsiran kelompok mereka semata. Yang perlu kita pahami, di samping berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berkedudukan sebagai sebuah perjanjian luhur yang telah dibuat oleh para pendiri Republik Indonesia ini. Dalam catatan sejarah, proses perumusan Pancasila ini dilaksanakan melalui perdebatan yang begitu sengit di antara para tokoh perumusnya. Hal ini didasarkan karena para tokoh tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, khususnya latar belakang ideologi mereka. Sehingga untuk menengahi perbedaan-perbedaan tersebut, tercetuslah ide Pancasila yang diharapkan mampu menjadi jalan tengah atau titik temu dari perbedaan ideologi tersebut. Pembahasan tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia tentu bukanlah pembahasan tentang ideologi mana yang benar dan ideologi mana yang salah. Karena tentunya masing-masing orang menganggap ideologinya lah yang paling benar. Sehingga dalam hal ini yang kita bahas adalah tentang dampak baik dan buruk jika upaya penggantian Pancasila sebagai dasar negara ini dilakukan. Bagi kita yang hidup di era reformasi ini, tugas utama kita adalah menghormati hasil perjanjian dari para leluhur negara ini dengan menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan sebaik-baiknya. Dan upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sebuah perjanjian yang telah dilakukan oleh para pendiri negara yang telah dengan ikhlas mengorbankan waktunya, tenaganya, hartanya, pikirannya, bahkan nyawa dan keluarganya. Hanya demi kemerdekaan negara Republik Indonesia, hanya demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini.
Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Pancasila di era reformasi ini adalah masih terjadinya ketimpangan ekonomi di tengah-tengah kehidupan warga negara Republik Indonesia. Sehingga ada istilah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Permasalahan lain adalah masih terjadinya tebang pilih di dalam penegakan supremasi hukum. Rendahnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Itulah isu-isu utama yang menjadi tantangan Pancasila dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan bagi kita sebagai umat Islam tentunya harus juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah pembahasan materi di kesempatan pertemuan ketiga ini. Semoga dapat membantu antum di dalam memahami materi tentang peristiwa dan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, khususnya yang berkaitan dengan penerapan, penyimpangan, dan tantangan yang dihadapi oleh Pancasila di era Orde Baru dan di era Reformasi. Sebelum menutup pembelajaran, ada sedikit catatan yang dapat dijadikan sebagai bahan renungan kita bersama. Pancasila bukanlah mantra yang sekedar dibaca. Pancasila bukanlah hiasan dinding yang semata dipajang di berbagai tempat. Pancasila juga bukan alat untuk melayani penguasa. Namun, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, dan Pancasila ditujukan untuk memuliakan seluruh warga negara. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.